Perkenalkan, nama saya Ivan Selenias, NPM 18032010135, akan menjelaskan materi modul 2, yaitu ProModel. ProModel merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisisan. Struktur elemen ProModel. Yang pertama ada location. Dalam ProModel, location merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Tempat di mana entitas diproses, didelay, disimpan, serta beberapa aktivitas lainnya. Kedua, entities adalah setiap bahan yang akan diproses oleh model. Entitas merupakan suatu objek yang akan diamati dari sistem, contohnya part kerja dan operator. Ketiga, arrival. Arrival pada bagian ini menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi serta waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Keempat, ada processing, merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari saat entitas masuk ke sistem sampai keluar dari sistem. Kelima, yaitu resource, merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Dalam ProModel, objek yang dijadikan resource akan bergerak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya operator, forklift, crane, alat angkut untuk material labeling lainnya. Keenam, ada path network. Ini digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource ataupun entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Path network ini merupakan suatu hal yang menjadi keharusan jika ingin memakai resource ataupun entitas yang bergerak. Ketujuh, yaitu shift and break, digunakan untuk menentukan shift dan break untuk location dan resource. Biasanya disimpan dalam bentuk mingguan. Logika untuk shift dan break tidak diwajibkan, didefinisikan pada 4 logic window yang berbeda, di mana masing-masing logika akan dieksekusi pada urutan tertentu selama simulasi dijadikan. Kemudian yang ke-8, yaitu general information, digunakan untuk menspesifikasikan informasi dasar dari suatu model, termasuk nama dari suatu model, satuan waktu, satuan jarak, dan library grafik. Kemudian selanjutnya, konsep permodelan ProModel. Yang pertama ada batching multiple entities of similar type. Dalam suatu proses memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan beberapa entitas yang memiliki tipe entitas yang sama atau sejenis. Menggabungkan beberapa entitas yang mempunyai tipe yang sama tersebut dapat dilakukan dengan perintah group dan ungroup. Group dan ungroup adalah perintah yang saling berkaitan. Group adalah langkah awal untuk mengelompokkannya, dan ungroup adalah perintah lanjutan untuk membatalkan perintah group atau memisahkan pengelompokan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada temporary batching using group or ungroup. Pernyataan group memungkinkan untuk mengelompokkan entitas bersama-sama dan melakukan ungroup di lain waktu. Kelompok dapat dibedakan menurut jenis entitas individual dengan mendefinisikan rekod proses ke tipe ke grup atau kelompok, terlepas dari jenis entitas dengan mendefinisikan catatan proses. Untuk menggabungkan beberapa jenis entitas harus dikontrol jumlah setiap jenis entitas yang dibutuhkan dengan mengontrol routing yang mengirimkan bagian ke lokasi pengelompokan. Yang selanjutnya yaitu permanent combine. ProModel menggunakan pernyataan combine untuk mengumpulkan dan mengonsolidasikan jumlah tertentu dari entitas menjadi satu kesatuan opsional
dengan nama yang berbeda. Entitas mungkin tipe yang sama dari entitas, atau mereka mungkin berbeda entitas gabungan, kehilangan entitas dan atribut, dan nantinya tidak dapat dilakukan ungroup. Ketika mendefinisikan lokasi, kapasitas lokasi di mana pernyataan combine dilakukan setidaknya harus sama besar dengan jumlah gabungan. Selanjutnya ada accumulation of entities. Accumulation bekerja seperti sebuah gerbang yang mencegah entitas dari pengolahan sampai jumlah tertentu tiba. Setelah jumlah tertentu dari entitas telah terkumpul, mereka akan pergi melalui pintu gerbang dan mulai memproses secara individual, independen satu sama lain. Akum dapat digunakan untuk situasi model mana beberapa entitas harus diakumulasi sebelum mereka diproses. Misalnya, ketika sumber daya proses order di sebuah stasiun kerja mungkin lebih efisien untuk mengumpulkan beberapa perintah sebelum meminta sumber daya. Jika menentukan operasi akum dapat dalam proses untuk entitas individu, akumulasi akan terjadi dengan tipe entitas individu. Namun jika menentukan sebagai entitas pengolahan, jenis entitas semua pada lokasi yang akan berpartisipasi dalam akumulasi yang sama. Yang terakhir, ada splitting of one entity into multiple entities. Dalam suatu operasi, memungkinkan adanya suatu pemisahan entitas menjadi beberapa entitas. Split as, misalnya memisah entitas yang ada ke dalam jumlah entitas baru atau lebih dari satu entitas yang dapat ditentukan sendiri, dan opsional mengubah nama entitas. Selanjutnya untuk software pro model. Untuk studi kasus saya sebagai berikut. Yang pertama, buka software pro model, kemudian kita membuat file baru, yaitu klik file, kemudian new, dan kita beri nama sesuai dengan keinginan. Saya beri nama kelompok 44 new karena saya berasal dari kelompok 44. Untuk time unitsnya yaitu minutes, untuk distance unitnya itu meter, kemudian oke. Kemudian langkah kedua, kita klik fill, kemudian location, kemudian new ini kita centang, dimana location sendiri merupakan tempat dimana terjadinya proses produksi. Jadi kita membuat grafik alur dari proses produksi sesuai dengan studi kasus masing-masing, dimana studi kasus saya tentang studi kasus distribusi sepatu. Untuk proses pertama yaitu pengambilan produk dengan pallet tag. Kita gunakan ini, kemudian klik sini, kita besarkan. Kemudian untuk memberi nama, kita kenal lagi ininya, kemudian klik next, baru diklik lagi, maka keluar nama dari proses yang akan dilalui nantinya. Kemudian kita centang lagi new, kemudian kita menuju proses yang kedua yaitu pengemasan dalam pallet box. Kita cari pallet box dan kita klik, kita besarkan. Kemudian untuk memberi nama kita centang ini, dihilangkan dulu, kemudian ke teks, baru diklik dan muncul nama pallet box. Kemudian proses ketiga yaitu pemindahan ke semi track, dari pallet box ke semi track. Kita centang lagi new-nya, kemudian kita ke semi track, kita klik semi track-nya. Sama kayak tadi, untuk memberi nama proses distribusinya, centangnya kita hilangkan dulu, baru teks, kita klik teksnya dan muncul semi track. Dan proses keempat yaitu inspeksi. Kita centang lagi new-nya, kemudian inspeksi,
Mari kita klik lagi, kita besarkan, kemudian kita beri nama, centangnya dihilangkan dulu, kemudian klik teks, klik inspektornya saya ganti pemeriksaan, kemudian ini lagi proses terakhir, yaitu setelah dari pemeriksaan akan menuju ke gudang. Kita klik, akan muncul gambar atau grafik dari gudang tersebut. Untuk memberi nama kita hilangkan dulu centangnya, kemudian ke teks, kita klik teksnya. Saya ganti nama gudang. Kemudian setelah location atau proses aliran distribusinya sudah terbuat, maka langkah selanjutnya kita membuat entitas, yaitu build, kemudian entitas. Untuk entitasnya saya menggunakan palette box, kemudian palette boxnya saya ganti dengan nama produk saya, yaitu sepatu sport. Untuk speednya tetap, untuk searchnya dan series. Kemudian langkah ketiga yaitu kita ke arrival, build, terus arrival, dimana di arrival ini untuk entity-nya kita pakai sepatu box dari entitas yang telah kita buat tadi. Location pertamanya kita dari palette, kemudian untuk quality edge-nya kita pakai 1, kemudian first-nya dikosongin, kemudian occurrence-nya kita pakai INF, dimana INF sendiri yaitu tidak terbatas. Untuk frekuensinya kita pakai 1. Kemudian proses kedua yaitu entitasnya tetap sama sepatu, kemudian location-nya dari palette box, lokasi yang kedua. Untuk titiknya tetap 1, ukurannya INF itu tidak terbatas, frekuensinya tetap 1. Kemudian proses yang ketiga, entity-nya tetap sepatu, lokasinya dari semicut, itu kalinya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Kemudian proses keempat yaitu di pemeriksaan, entitasnya tetap sama sepatu, lokasinya dari pemeriksaan, quality-nya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Kemudian proses yang terakhir yaitu di gudang, entitasnya tetap sepatu, lokasinya di gudang, lokasi terakhir, frekuensinya 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Dan setelah kita mengatur arrival-nya, maka langkah selanjutnya itu kita ke build, kemudian ke processing atau proses distribution. Untuk entitasnya tetap sepatu, location awalnya dari palette box, kemudian creation kita kosongin, untuk outputnya kita sepatu juga, destination-nya dari palette menuju ke palette box untuk prosesnya. Lalu oke. Untuk move logic-nya kita menggunakan bantuan dari StartFit. Untuk pengisian StartFit-nya sesuai dengan waktu yang ada pada studi kasus masing-masing. Dimana pada studi kasus saya yang pertama itu 6, kemudian 4, kemudian 7, 4, 7, 6, 7,
6, 5, 7, 6, 7. Kemudian kita autofit. Ini kita isi distribution. Itu distribusinya lower bound. Kemudian kita oke. Setelah keluar autofit distribusinya, kita pakai rank yang tertinggi. Kemudian kita export. Di export ini kita application-nya pakai Pro Model. Klik Pro Model, outputnya clipboard tetap, lalu oke. Kemudian kita ke MoveLogic lagi, kita ke build. Ini kategori base-nya kita di Mover, ini kita paste, kemudian kita paste, maka akan keluar MoveLogic-nya. Kemudian langkah kedua sama, untuk entitasnya cepat. Kemudian untuk entitas yang kedua itu sama, kita isi sepatu sport, location-nya dari palette box, outputnya tetap sepatu sport, destination atau tujuannya ke semi-truck. Kemudian kita ke MoveLogic, kita butuh bantuan start feed, kita klik start feed-nya, kita isi sesuai dengan studi kasus, kemudian kita export, aplikasinya ke model, outputnya clipboard, lalu oke. Kemudian kita klik MoveLogic, kita klik build, kemudian kategori basicnya tetap mover, time-nya kita paste, dan kita paste, akan keluar dari MoveLogic-nya tadi. Kemudian proses ketiga, dimana entitasnya sama, tetap sepatu, lokasinya dari semi truck menuju ke destination-nya ke pemeriksaan, outputnya tetap sepatu sport, kemudian ke MoveLogic. Di MoveLogic kita menggunakan bantuan start feed lagi, kita isi sesuai dengan studi kasus untuk waktunya, kemudian kita export. Untuk application-nya kita gunakan Pro Model, outputnya clipboard, lalu oke. Kemudian di MoveLogic kita klik build, kemudian untuk time-nya kita paste, kemudian paste, maka akan keluar dari hasil MoveLogic tadi dengan bantuan start feed. Kemudian ke proses yang ketiga, entitasnya tetap sepatu sport, lokasinya dari pemeriksaan ke gudang, destinasinya, outputnya tetap sepatu sport, lalu kita ke MoveLogic, dimana kita butuh bantuan start feed lagi. Kita masukkan angkanya sesuai dengan waktu yang ada pada studi kasus, kemudian kita export, aplikasinya tetap Pro Model, outputnya clipboard, lalu oke. Kemudian di MoveLogic kita klik build, kategori basicnya tetap mover, kita paste time-nya, maka akan keluar dari hasil MoveLogic-nya. Kemudian ke terakhir, dari proses terakhir yaitu dari lokasinya dari gudang, outputnya tetap sepatu sport, destinasinya exit. Kenapa exit? Karena barang kan distribusikan kepada konsumen. Kemudian kita ke MoveLogic, kita butuh bantuan start feed lagi, kita isi angkanya sesuai dengan waktu yang ada pada studi kasus, kemudian kita export, aplikasinya tetap Pro Model, outputnya clipboard, lalu oke. Kemudian kita di MoveLogic lagi, filenya kita isi tetap mover, time-nya kita paste, lalu akan keluar muncul dari MoveLogic-nya. Setelah proses ini selesai, proses pendistribusian, maka akan kita simulasikan. Kita klik simulation, kita option. Untuk runtime-nya kita pakai sesuai dengan studi kasus masing-masing, dimana pada studi kasus saya menggunakan waktu 8 jam kerja. Untuk number of repetition-nya ada 10 replikasi, output reporting-nya standar. Kemudian kita
Oke. Kita run. Save the model before running. Jadi sebelum program dijalankan akan disimpan terlebih dahulu. Kita simpan. Saya simpan di dokumen saya, yaitu modul 2 dari sistem simulasi industri. Saya beri nama kelompok 44. Lalu kita simpan, maka akan terlihat aliran barang dari lokasi satu ke lokasi lainnya pada pendistribusian sepatu. Ini sampai 10 replication. Ini kita klik yes. Kemudian kita flag-nya ini kita on, replication kita on, skenario tetap normal run. Dan akan keluar general report atau output dari software pro model kita. Kita klik entity activity. Untuk yang kita masukkan nanti ke dalam laporan, yaitu yang average time in system, yang ini, yang menjadi waktu yang akan dimasukkan dalam laporan pada saat perhitungan. Sekian presentasi dari kelompok 44. Saya Vicky Marcel Perdana, NPM 124, dan rekan saya Ivan Jeremias, NPM 18135. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.